Oke, kita lanjut dulu ke materi selanjutnya, yang materi kedua. Kalau materi pertama while, materi yang kedua tentang do while. Nah, ini di akhir. Kita lihat apa bedanya. Nah, dari bentuk umumnya saja sudah beda. Tadi while-nya ada di atas, yang ini while-nya ada di bawah, di terakhir gitu ya. Apa yang membedakan nantinya? Nah, ini kita lihat langsung aja. Yang pertama, pengulangan dikendalikan oleh elemen pertama. Ini sama dengan while, nggak perlu saya jelaskan ulang. Nah, yang ini yang membedakan. Jadi, ketika tadi while itu memungkinkan untuk membuat elemen kosong atau tidak melakukan apa-apa ketika ini ya, ketika i sama dengan 1 menjadi i sama dengan 15 ini, dia tidak muncul hello di layar. Yang ini tadi. Jadi dia memungkinkan untuk menimbulkan aksi kosong, tidak pernah melakukan apa-apa gitu ya, teman-teman. Nah, kalau di sini di while itu malah kebalikannya. Dia akan melakukan minimal 1 kali meskipun kondisinya salah. Nah, kita lihat nanti. Nah, ini yang ketiga, aksi akan dihentikan jika kondisi pengulangan tidak dipenuhi atau nilainya false. Ini juga ini sama seperti while. Hanya yang membedakan ketika elemen pertamanya itu meskipun salah, dia akan tetap mencetaknya sebanyak 1 kali atau mengeksekusi badan pengulangannya sebanyak minimal 1 kali. Oke. Nah, ini yang membedakan juga dengan while. Kalau do while itu tes terhadap kondisi pengulangan dilakukan setelah aksi dilaksanakan. Kalau while itu sebelum aksi dilaksanakan ditanya dulu, dites dulu kondisinya. Nah, pengulangan ini berpotensi mengalami kebocoran. Jadi jika ada kemungkinan bahwa seharusnya aksi tidak pernah boleh dilakukan untuk kasus tertentu, dia melakukan minimal sekali gitu kalau pakai do while. Dan itu bahaya. Jadi teman-teman harus lihat konteks kasusnya. Kalau yang tidak boleh melakukan apa-apa, sebaiknya jangan pakai do while. Oke, gimana caranya membuat program ini, program menampilkan 10 hello tapi pakai do while? Kita akan coba buat. Caranya sama, ini sudah ada di sini, teman-teman bisa langsung kerjakan. Elemen pertamanya sama. Saya harap nanti teman-teman di rumah melakukannya gitu ya. Cobain ini. Kemudian do. Nah, ini yang membedakan, dia cetak dulu hello-nya i++ baru while-nya di sini gitu ya. Oke, saya akan coba buat. Ini akan saya simpan di bawah. Algoritma ini akan saya tutup pakai bintang. Nah, ini kalau saya lakukan ini, teman-teman, ini dia akan menjadi komentar. Sampai sini saja. Nah, kita masih butuh returnnya. Jadi nanti yang jadi komentar ini jangan teman-teman hiraukan, itu tidak berguna. Nah, kalau saya mau buat cetak 10 hello pakai do while, ini yang harus kita lakukan. Kita punya variabel i gitu ya. Kemudian i sama dengan 1. Kemudian saya mau do, masukin isi do-nya, cout hello ya, hello, supaya dia tidak tertulis ke samping, kita tambahkan line. Kemudian saya juga mau cetak i nya supaya ketahuan ya i keberapa, ada berapa i yang tercetak nantinya. Baru di luar do kita tambahkan while nya i sama i kurang dari sama dengan 10. Kenapa? Karena kita mau cetak sebanyak 10 kali. Oke, coba kita running, apakah hasilnya benar. Oke, di sini ada additional, saya lupa tambahkan titik koma. Nah, ini yang terjadi. Yang tercetak 1 hello, 1 hello. Kenapa 1 hello semua, Pak? Dan nggak berhenti-berhenti nih, terus jalan terus. Kenapa nggak berhenti? Karena saya belum membuat next element. Jadi i nya itu bernilai 1 terus. Jadi di sini harus ditambah i++, atau tadi juga bisa dibikin i sama dengan i+1. Nah, yang ini kan repot ya nulisnya, lebih panjang. Saya akan lebih suka menggunakan i++. Karena itu lebih mudah, meskipun artinya sama, ini artinya sama, i++ dengan i sama dengan i+1. Oke, seharusnya sih sekarang sudah selesai.
Nah, sudah benar. Nah, ada sebanyak 10 hello. Kemudian bagaimana jika i sama dengan 1 kita rubah menjadi i sama dengan 15? Apakah ada hello yang muncul di layar? Nah, harusnya sesuai konsep yang tadi sudah saya jelaskan, kalau dual itu minimal dicetak 1 kali. Jadi harusnya di sini ada hello-nya 1 kali, harusnya. Beda dengan while. Kalau while tidak ada sama sekali. Nah, benar, ada hello yang i-nya 15. I-nya 15 tercetak 1 kali hello. Nah, itu yang membedakan while dengan dual, teman-teman. Oke. Saya kira sampai sini cukup jelas. Nah, ini ada hello 1, apakah outputnya berbeda dengan notasi while? Ya, berbeda. Kenapa? Nah, ini yang membedakan. Jadi kalau dual bisa mengalami kebocoran. Jadi kalau elemen pertama itu memungkinkan untuk melakukan kesalahan, jangan pakai dual. Usahakan pakai while atau pakai for, ya. Nah, yang kedua, programnya adalah menghitung angka tapi menggunakan dual. Nah, yang tadi yang sudah saya komentari ini yang pakai while, maka yang ini kan sudah nggak kita gunakan dual ini, kita hapus saja. Kita buka lagi yang komentar ini untuk kita rubah menjadi dual. Tetap pakai inputan, jadi nggak perlu kita hapus yang ini. Masukkan jumlah i nya, cukup ini aja yang diganti. Kita pindahkan ini ke bawah seperti ini, kemudian disini tambahin do. Nah, ini sudah jadi dual. Oke. Oh ya, saya lupa tambahkan titik koma di sini. Nah, ini sudah jadi, harusnya tidak ada perubahan apa-apa. Dimasukkan misalkan jumlah i 3. Nah, 3, 1, 2, 3 dan jumlahnya sama dengan 6. Ini jawaban dari studi kasus yang nomor 2 di dual. Kalau nggak mau pakai punya saya, boleh pakai yang ada di slide, asalkan teman-teman lebih mudah untuk melakukannya. Nah, kalau di sini dicontohkan sum sama dengan sum plus i sama dengan plus 1. Nah, pakai alternatifnya yang lain. Saya coba untuk ubah ini jumlah sama dengan, saya ubah menjadi plus sama dengan i, dan ini saya ubah juga supaya teman-teman lebih mudah memahami, saya ubah menjadi i plus plus. Jadi kalau di PowerPoint itu pakai yang lengkap seperti ini, kalau di saya punya saya pakai yang alternatif, ya. Saya pakai yang alternatif, jumlah plus sama dengan i plus plus. Saya coba running, apakah hasilnya berbeda? Harusnya sih sama saja, nggak ada perubahan apa-apa di situ. Oke, yang jumlah yang dihitung misalkan tadi 3 gitu ya, 1, 2, 3 jumlahnya 6. Jadi benar, tidak ada perubahan apa-apa. Gimana kalau bukan 3, Pak? Ya, harusnya tetap benar, jumlahnya tetap 15. Nah, itu benar kalau i-nya ada 5. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, kita diminta untuk membuat program menghitung rata-rata. Coba kita perhatikan dulu. Buatlah program yang dapat menerima input bilangan integer sebanyak 5 kali. Jadi sudah dipastikan 5. Kemudian program dapat menampilkan nilai rata-ratanya. Gunakan notasi dual. Contoh tampilan input nilai. Oh, jadi inputnya bukan untuk menentukan berapa banyak, tapi untuk menentukan berapa nilainya. Oke. Kita harus lakukan beberapa perubahan. Di sini jumlah tetap kita gunakan, i juga tetap kita gunakan, n juga tetap kita gunakan, hanya tempatnya pindah. N-nya tidak di situ tapi di dalam do. Kenapa? Karena kalau kita lihat soalnya, input nilai ke 1 ini akan ada di dalam badan pengulangan. Jadi masukkan jumlah, bukan jumlah i, tapi inputkan nilai ke 1. Inputkan nilai ke 1. Ini bisa kita buat, teman-teman, pakai i karena kita punya nilai i. Kemudian kita tambahi ke 1, kita tambahi sama dengan spasi seperti ini, baru saya n nya berapa. Nah, lalu nanti
apa lagi yang harus kita lakukan? Setelah itu si out ini nggak perlu, kita nggak menggunakan ini. Nah, jumlahnya masih sama, kita tetap harus menghitung jumlah. Untuk menghitung rata-rata kita harus tahu jumlahnya berapa, lalu dibagi dengan apa? Dibagi dengan jumlah datanya. Jumlahnya berapa? Karena kita sudah tahu dedicated di sini 5 gitu ya. Kenapa kok 5, Pak? Ya, soalnya diminta untuk memasukkan bilangan integer sebanyak 5 kali, dan sudah dipastikan 5. Jadi ini cuma 5, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Jadi harus tetap kita mengikuti soalnya. Jadi cetak jumlahnya, kalau kita mau cetak rata-ratanya mudah sekali, tinggal copy paste saja. Ini cout bukan jumlah tapi rata-rata sama dengan jumlah dibagi berapa? Dibagi 5. Harusnya ini sudah, maaf, yang dijumlahkan sekarang apakah I? Bukan, karena I ini hanya untuk loopingnya, dan kan yang dijumlah adalah N yang dimasukkan ini. Oke. Kalau tetap I, apa yang terjadi? Kita coba input, misalkan saya masukkan 1, 2. Nah, apakah jumlahnya 10? Harusnya kan 10 ya? Oh enggak, ternyata jumlahnya 15. Kenapa kok 15? Karena yang dijumlahkan adalah I nya. Jadi kalau 1, 2, 3, 4, 5 yang dijumlah, ya jumlahnya 15. Rata-ratanya pun 3. Kenapa 3? Karena 15 dibagi 5, bukan 10 dibagi 5 gitu. Pak, kok ini nyambung? Iya, tadi lupa masih n-line sini. Masih n-line dulu. N-line. Oke. Nah, ini kita lihat hasilnya. Ya, teman-teman jelas gitu ya apa perbedaannya kalau jumlahnya yang dijumlahkan itu I. Ya, kenapa bikin 2 semua, Pak? Supaya mudah hitungnya. Jadi kalau kita inputkan 2 semua, harusnya ini jumlahnya berapa? 10 kan? Nah, maka yang memang salah, ini yang dijumlahkan bukan I tapi N. Nah, kita running, masukin 2. Oke, sekarang sudah benar. Jadi 10 rata-ratanya 2. Oke, saya kira begitu saja program dari saya. Kalau teman-teman mau buat sesuai dengan ini, boleh juga. Apa yang membedakan kalau di sini di jawaban slide ini kita pakai variabel baru namanya rerata. Rerata itu isinya apa? Rerata itu isinya jumlah dibagi 5. Nah, kalau saya tidak menulis variabel baru, cukup dengan jumlah dibagi 5. Sama aja, boleh, dua-duanya boleh dilakukan. Jadi ada 2 alternatif solusi, teman-teman boleh pakai ini atau teman-teman mau pakai yang saya punya ini, silakan saja. Oke, nanti di rumah silakan dibuat solusi 3 tersebut menggunakan notasi while, silakan dicoba di rumah. Saya harapkan sih teman-teman coba lakukan. Nah, begitu aja materi hari ini. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di Google Classroom, teman-teman boleh tanya di sana di materi pengantar komputer dan software 2, perulangan 2, while dan duel. Nanti kita bikinkan tempat untuk diskusinya di Google Classroom.